Record supaya masuk ke YouTube sambil di USB-nya itu. Nah, jadi Mas Agus sudah senyum-senyum nih dengan masuk ke YouTube. Agus mah udah peka Pak, kalau Bapak kita mau masuk ke YouTube tuh pasti Ya. senyum ya. Oke, sebentar. Playlist visual. Nah, di pertemuan 1 itu kan kita ngomongin tentang dasar multimedia ya. Ya, terus di pertemuan 2 itu dasar sinematografinya. Terus pertemuan 3 itu tentang tool yang akan kita pakai untuk edit-edit video, ya ini adalah Adobe Premiere. Kemudian yang pertemuan keempat itu mengenai production book sama sedikit video-video referensi ya, akun-akun referensi yang bisa kalian pakai. Terus pertemuan kelimanya juga lanjutan dari production book sama referensi juga. Nah, mata kuliah ini visual sinematografi, rencananya saya akan minta kalian untuk membuat satu buah video itu ya, bebas temanya apa, tapi harus memenuhi unsur-unsur ataupun prinsip-prinsip yang ada di sinematografi. Ya. Nah, dasar ataupun teori-teori bisa kalian lihat di pertemuan 1 sama pertemuan 2 ya. Teknik-teknik melakukan syuting, teknik-teknik pencahayaan ataupun pergerakan kameranya. Nah, itu kalian bisa lihat di pertemuan 1 sama pertemuan 2 ya. Dasarnya ada di situ. Kemudian nanti sampai UTS, ini kalian syuting aja dulu ya. Jadi kerjanya syuting aja. Temanya bebas, kalian yang menentukan sendiri. Cuman di sini saya mau tanya ke kalian ya. Ini kan ada berapa orang? 5 atau 6 orang yang kalian ya. Nah, mau dibuatkan per kelompok atau perorangan? Kalau pendapat saya untuk untuk video visual ini kayaknya per kelompok aja deh Pak. Soalnya kayaknya kalau sendiri-sendiri tuh ribet tuh kayaknya. Tapi nggak tahu deh, terserah. Sih menurut Ribet saya. ya. Si Mas Agus? Coba kalau menurut Agus gimana? Saya sendiri oke, berdua nggak apa-apa. Udah biasa sendiri ya? Tapi kalau sendiri juga oke juga Kak, nggak masalah. Nggak masalah. Saya lihat ininya dulu deh. Kalian ini 5 orang atau 6 orang sih? Kalau 6 orang kan itu genap kan, bisa berdua-berdua. 6 aturan Pak, 6. Tapi Alvin Raka itu jarang muncul. Oh, dia sama Eko ya, Vero itu? Ada kan Vero? Vero, Eko, itu beda orang kan ya? Beda. Vero, Eko, Alvin itu beda. Cuman setahu kita kalau Alvin Raka itu kerja, makanya Alvin. orang sempat megang-megang ginian. Itu Alvin namanya? Gitu. Iya, itu Alvin Raka. Nah, ini saya sebutin ya yang ada di absennya saya. M. Eko, itu Eko ya berarti ya? Messi Agustin, Agus Rosid, ya, Febiola, Vero. Nah, itu aja. Baru berlima. Jadi Alvin yang belum ada ya berarti ya? Iya. Si Alvin itu memang dari dulu gitu ya? Jarang? Iya, Pak. Selama kelas online sih kayaknya jarang lihat dia masuk, Pak. Oke deh. Berarti minimal saya buatkan ini aja ya, dua orang per kelompok ya. Atau kalau mau bertiga, kelompoknya Bapak aja nentuin. Nah, nanti kalau kalian dapat yang si Alvin gimana? Kerja sendiri kan ya? Gak apa-apa deh.
Nggak apa-apa deh. Bapak aja dia nentuin daripada nentuin sendiri itu lebih ribet, Pak. Lebih Oke. susah. Tapi ini kalian kenal semua kan ya orang-orangnya? Kenal. Oke. Nah, Pak. Oke. Nanti saya yang tentukan. Jadi ada 6 orang. Nanti akan saya buatkan 3 kelompok ya. Satu kelompoknya 2 orang. Oke. Nah, si Messi mungkin baru gabung. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sampai UTS itu kalian syuting aja dulu. Syuting tentang video-video temanya bebas. Ya. Nah, syuting bukan asal syuting ya. Jadi kalian HP boleh pakai kamera yang agak bagusan, mirrorless seperti itu, tapi harus memenuhi prinsip-prinsip dasar-dasar dari ilmu sinematografi ya. Nah, kalian bisa lihat yang di pertemuan 1 sama pertemuan 2. Teknik menggerakkan kamera, teknik pencahayaannya ataupun pengambilan gambarnya, angle-nya ya. Nah, atau saya tunjuk aja ya. Langsung ya sini ya. Tim-timnya siapa aja Ya, Pak. gitu. Saya chat sini, chat kelompok 1. Saya berdasarkan absen aja ya biar enak ya. Eko sama Pak. Messi. Ya, Pak. Langsung kaget ya. Kelompok 2. Agus Rosid sama Feby. Yeay. Saya Gus. Kelompok 2 Agus Rosid. Ini bukan saya nentuin ya. Emang di absennya gitu. Feby Wala. Kelompok 3 Vero sama siapa Alvin ya tadi ya. Alvin. Nah, gitu ya. Nah, ini kan sudah ada kelompoknya, sudah ada Eko beberapa sendiri berarti. perwakilan. Siapa sendiri? Oh, Eko ke Messi ya? Nggak nge. Nah, si Messi perwakilan kelompoknya ya. Vero final. Udah ada bayangan belum mau buat apa Ya, Pak. gitu? Idenya Apa, Pak? ide video buat nilai UTS-nya kalian. Belum, Pak. Belum? Mas Agus? Ya, Pak. Belum. Gimana? Feby? Belum deh, Pak, kayaknya. Nanti didiskusikan lagi sama Gus. Oke, Gus? Oke dah. Tapi ini ya, jangan lupa untuk yang ini, pergerakan kameranya itu. Saya sharekan sebentar. Ngajar. Visual. Dasar. Oke, saya sharekan ya. Ini ya, visual sinyal. Saya langsung aja ke ininya. Nah, nanti kalian harus apa ya, dalam syutingnya kalian itu ya harus ada ya minimal 1 aja dari beberapa teknik dasar ini yang terkandung di videonya kalian ya. Misalnya kalian nge-shootnya extreme long shot, jauh sekali. Terus variasinya lagi kalian nanti bisa extreme close up ya. Jadi ada yang jauh, ada yang dekat ya, misalnya kayak gitu aja. Oke. Oke. Ini untuk yang apa basic shot ya. Nah, ini bisa aja. Terus lanjut. Saya minta minimal
1 atau 2 gitu ya per tekniknya. Kemudian kamera angle-nya dari sisi angle sudut pandangnya, saya minta ada yang jauh seperti ini. Kemudian ngambilnya dari samping. Ini kan dari samping ya, gambar gedungnya itu dari samping. Terus ini sebentar. Slideshow. Nah, ini ya, ngambilnya dari samping gitu. Kalau kalian ngambil apa ya, pemandangan ataupun gambar gedung, ada yang ngambilnya dari samping, jangan hanya dari depan. Terus, nah ini ada yang eye angle. Eye angle berarti kameranya di atas, objek yang kalian shoot itu di bawah. Terus kalau oh sorry ya, eye angle itu yang sejajar sama mata. Kalau yang high angle itu yang dari atas. Kalau low angle itu yang dari bawah. Harus ada ininya di videonya kalian. Terus ini ya, yang eye angle. Pokoknya posisi kamera harus sejajar dengan mata. Terus ini yang dari atas. Terus ini yang dari bawah. Terus saya cepetin aja ya. Nah, ininya juga ya. Ini objective shot. Nah, berarti kalian ngambil gambar itu ada kalanya si aktor itu tidak melihat ke kamera. Jadi seperti apa namanya? Kalau yang ngetren sekarang itu namanya yang candid ya, sama kamera Ya, Pak, candid candid. gitu. Nah, pokoknya kalian harus ada sisipkan satu syuting adegan yang candid. Terus ini yang objektif tadi. Kemudian yang subjektif. Nah, baru si aktornya melihat ke kamera. Seperti dialog gitu kan, ada wawancara, pas dia ngomong itu kalian bisa tampilkan matanya melihat ke kamera. Terus, nah ini kalau lagi dialog ya, jadi saling berhadapan, jadi kamera itu bisa saling ditukar ya, posisinya dari A ke B atau sebaliknya. Kemudian kamera movement, nah ini pakai alat bantu ya, seperti rel itu. Nah, ini bisa kalian akalin pakai DIY ya, do it yourself, yang siapa Care Exchange itu ya, dia kan banyak trik-trik itu ya. Nah, kalian bisa pakai alat bantu yang mudah ya, yang mudah banyak dijumpai untuk menciptakan efek dolly ini. Tinggal delete lagi yang di apa Care Exchange itu. Kemudian nah, panning, tilt, sama tracking itu juga penting ya. Sama following shot. Nah, panning, pergerakan kameranya kiri ke kanan ya. Kalau panning, nah jadi misalkan nanti kalian syuting adegan orang jalan, nah ada dia dari kiri syuting ke kanan gitu ya. Kameranya bergerak. Gitu. Terus kalau panning ya, ini masih panning. Nah, kalau tilt. Nah, kalau tilt itu dari atas ke bawah. Nah, nanti tinggal dicari aja salah satu bentuk aplikasi penerapan di videonya kalian ya, yang tilt sama pan.
Terus tracking ini bisa juga pakai alat bantu yang diakalin kayak yang di Karen Exchange itu. Nggak perlu pakai RAL ya kayak gitu kan. Kemudian ini fungsinya, saya cepetin aja. Nah, kalau following shot ini, pergerakan kamera mengikuti subjek ataupun aktor ya. Jadi kalau aktornya jalan dari kiri ke kanan, kameranya mengikuti ya. Mengikuti, ikut maju, ikut bergerak gitu ya. Following. Oke gitu. Nah, saya tawarkan ke kalian ya. Apakah mau dibuatkan satu jadwal? Kalian bisa tatap muka ataupun ketemu di kampus gitu. Kan karena kalian ini berlima atau berenam ya, jadi bisalah, enggak masalah. Terus di sesi itu nanti akan kita coba ya, syutingnya kalian itu gimana. Dari materi-materi yang saya berikan. Gimana, mau nggak? Mau, Pak. Mas Agus mau? Yang lain? Ah. Nah, kalau mau itu minggu depan aja ya. Minggu depan kan minggu ke-7 ya. Nah, minggu ke-7 kita ketemu, terus belajar deh itu ya, syuting-syutingnya. Oke? Oke, Pak. Nah, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, jadi itu kan saya cerita tadi UTS ya, baru sampai UTS, kalian syuting, temanya, kalian sendiri menentukan mau temanya apa, terus proyek sampai ke UAS-nya, setelah kalian syuting, itu akan kita edit. Editnya pakai yang Adobe Premiere itu. Ya. Nah, baru di UAS, itu akan dikumpulkan hasil-hasil editingnya. Ya. Gimana? Cukup jelas nggak sampai di sini? Jelas. Jelas ya. Nah, video-videonya itu akan menyusul ya setiap minggunya ya. Jadi seperti yang kemarin-kemarin lah. Jadi seminggu sebelum kalian masuk belajar itu saya akan buat dulu ya sebelumnya. Jadi saya juga nyicil buat videonya itu, tutorialnya itu juga saya cicil seminggu sekali. Jadi nggak bisa sampai selesai 16 pertemuan ini ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Messi? Ya, Pak. Gimana? Cukup? Udah jelas? Kalau mau nanya, silakan. Eko. Eko yang mana? Eko coba diaktifkan kameranya. Saya belum pernah lihat Eko kan? Eko. Eko. Oke. Eko gimana? Kameranya diaktifkan dulu. Ya, yang video-video si Karen itu udah dilihat belum? Tips sama triknya? Kan ada 3 yang saya share ya. Akun-akunnya itu. Saya buka Instagram dulu sebentar. Sinematografi. Oh iya, production book.
Itu kan tugasnya kalian ya, production book. Nah, itu jelas nggak kalian kalau production book? Gimana? Production book? Saya siapkan dulu yang production book. Nah, production book itu hanya apa ya? Teori saja ya. Jadi tidak usah kalian buat untuk yang nilai UTS ini ya. Tapi ya harus dipahami ya apa manfaat dari production book ini. Nah, nanti untuk tugasnya kan apa ya? Saya bagi dua ya penjelasannya. Nah, tapi nanti kalian kumpulkan dalam bentuk file gabungan saja ya. Nah, yang pertama itu sebentar. Nah, kalian cari satu buah video bebas ya. Bebas dapat dari mana YouTube ataupun Instagram. Terus kalian tentukan tema videonya itu apa. Gitu. Terus kalian isikan URL sumbernya dapat dari mana. Kalau dari YouTube tinggal diisikan YouTube-nya di sini, linknya. Kalau Instagram tinggal diisikan IG-nya di sini ya. Kemudian ini kalian harus mikir sedikit nih, latar belakang pembuatan video. Kenapa orang yang buatnya ingin membuat video tersebut ya. Jabarkan ke bagian ini. Kemudian temanya apa? Kalian tentukan sendiri ya. Terus durasi itu tinggal dilihat aja videonya berapa. Terus diproduksi dibuat oleh siapa ya. Nah, terus ini storyline ini juga kalian harus mikir juga ya. Setiap video itu pasti ada 3 bagian ya. Yang pertama ada opening, kemudian yang kedua ada konten, dan yang ketiga pasti akan ada closing ya. Setiap video pasti akan ada itu. Nah, walaupun minimal kontennya itu hanya sedikit, tapi pasti akan ada opening, konten, sama closing di setiap video. Nah, dari video yang kalian dapatkan, kalian harus rincikan bagian openingnya itu dia ngapain. Nah, tinggal dijabarin aja pakai metode paragraf gitu, seperti mengarang si A gini gini gini. Terus si B gini gini gini. Nah, itu di bagian openingnya. Kemudian di bagian konten itu baru kalian jabarkan isi dari video tersebut itu tujuannya buat apa sih. Nah, boleh dibagi menjadi beberapa part seperti ini, bagian 1, bagian 2, bagian 3, seterusnya. Boleh juga menjabarkannya langsung dalam bentuk paragraf yang detail ya. Kemudian closing sama seperti yang di opening, harus ditentukan juga closingnya. Kemudian sasarannya itu kan kalian pasti bisa mikir ya. Itu orang buat video tujuannya untuk apa? Yang target pasarnya itu siapa gitu ya. Kemudian kira-kira dia pakai buat videonya itu pakai kamera atau pakai DSLR atau mirrorless atau kamera yang pro begitu ya. Tinggal diisikan, dipilihkan sini. Kemudian breakdown scene-nya. Ada berapa scene di video kalian itu? Nah, tinggal dituliskan di sini ya. Scene 1 lokasinya di mana, waktunya siang atau malam gitu ya. Kemudian scene 2 lokasinya di mana, waktunya di mana. Sampai seterusnya sesuai dengan video yang kalian buat ya. Nah, nanti contoh penjabarannya kayak gini ya. Contoh daftar lokasi ada beberapa tempat sesuai dengan sama video yang kalian buat ya ataupun kalian pilihkan yang tadi. Nah, nanti saya ngeceknya apa yang kalian jabarkan di sini sama video itu nanti akan saya lihat berdasarkan URL ini ya. Jadi sebelum kalian mengumpulkan pastikan URL-nya itu aktif ya. Dan kalau dibuka itu langsung nongol ke videonya ya. Oke, gitu untuk yang pertama. Kemudian stop. Kemudian yang ke bagian keduanya.
Saya share lagi. Pertemuan 5. Nah, pertemuan 5 itu mikir-mikir lagi ya. Ya, kalian ngarang-ngarang aja. Pokoknya harus diisi ini peralatan sama anggaran ya. Nah, untuk bagian kamera departemen dia pakai apa? Pakai smartphone kah, DSLR kah atau apa? Terus biayanya berapa? Kalau dia nyewa berarti harga sewanya berapa? Kalau dia pakai peralatan kampus berarti nyewanya berapa? Kalau pakai peralatan pribadi berarti enggak pakai duit ya, berarti free itu. Tinggal dituliskan di sini. Terus untuk bagian sound dia pakai mikrofon DSLR ataukah pakai headphone gitu untuk perekaman suaranya kira-kira aja. Kemudian bagian lighting ada enggak dia pakai pencahayaan untuk melakukan syutingnya mereka ya. Kalian pikirkan saja kira-kira. Kemudian productionnya itu sudah pasti pakai HDD ya buat menyimpan data. Kemudian technicalnya itu pakai misalnya pakai Dolly ya. Ya Dolly itu kan agak mahal ya. Nah, tapi kalau di video kalian itu enggak ada adegan-adegan yang pakai Dolly ya, ini tinggal dihapus saja. Nah, terus kira-kira berapa totalnya? Kemudian baru dijumlahkan, ini total ininya, peralatan berapa, head artistiknya berapa, terus sama konsumsi. Terus production note ya, siapa-siapa saja yang berkaitan kerjanya sama video tersebut. Kalau kelihatan di video itu ya, kalau enggak kelihatan ini dikosongin aja. Ya. Karena ada video yang enggak menampilkan itu ya. Kalau dia menampilkan kalian catat. Nah, untuk yang tabel kerja itu kalian kira-kira aja. Ikutin aja kira-kira selisih 1 minggu ya. Untuk setiap kegiatannya ini ya. Misalkan di pertemuan pertama ada rapat kelompok, terus penentuan job dan pembuatan judul. Terus ininya disesuaikan juga. Terus demikian juga sama bagian produksi sama pasca produksi untuk video yang kalian dapatkannya tadinya. Jadi tentukan dulu videonya mau video apa, baru kalian bisa menjabarkannya seperti ini. Ya. Oke gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Nggak ada? Ada. Kalau Jelas, nggak Pak. ada, ya kalau nggak ada, cukup kan sampai di sini ya. Ini Vero Ya, Pak. itu Vero gabung sama kelompok Alvin ya. Eko sama Messi ya. Nah, nanti jangan sampai terlewat ya. Kita UTS itu di pertemuan ke-8, 2 minggu lagi berarti ya. Jadi Iya, kalian Pak. harus cepat menentukan temanya apa. Terus baru dijabarin mau ngapain, adegan-adegannya seperti apa, dialognya kalau mau pakai dialog. Nah, terus baru lakukan syuting. Ya. Nah, saya minta kita kan ketemu tatap muka di pertemuan 7 ya. Jadi di pertemuan 7 itu kalian sudah bawa konsepnya ya. Temanya apa? Mau dialognya apa kalau mau pakai dialog? Terus konsepnya seperti apa? Ya. Tulis saja di satu lembar kertas terus dicetak gitu ya. Karena kita kan tatap muka nanti. Untuk konsep di UTS-nya nanti ya. Oke? Yuk gitu dulu ya. Iya, Pak. Messi sama Eko, Vero sama Alvin, Mas Agus sama Biola ya. Oke Iya, gitu. Pak. Nah, kalau ada yang masih mau ditanyakan boleh japrik saya atau nanya di grupnya. Kemudian tugas jangan lupa. Tugas itu saya kasih kesempatan sampai UTS aja. Ya. Tugas yang production buat yang tadi ya sampai UTS.
Jangan lupa juga untuk minggu depan tatap muka sama konsep mau buat video apa. Oke. Saya cukupkan sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan. Selamat sore dan jaga-jaga kesehatan ya. Salam sehat. Selamat sore. Saya cukupkan sampai sini. Saya N ya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol like, kemudian share, terus bisa juga kalian bunyikan tombol notifikasi supaya kalian bisa terus update video-video yang saya perbarui di channel ini. Oke. Demikian, selamat sore dan terima kasih. Salam Budi Luhur.